Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada hari Selasa kita membaca dan mengkaji hadits-hadits seputar akhlak wal adab di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masuk kepada hadits yang berikutnya. Beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang suka ayyubsata lahu fi rizqihi, untuk dilapangkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan siapa yang mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturrahim. Haditsnya hadits sahih dikeluarkan oleh Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadits ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan salah satu adab akhlak al-Islam, yaitu apa? Silaturrahim, menyambung silaturrahim. Ya, bahasanya sudah kita fahami bersama, sudah menjadi bahasa kita, silaturrahim. Ya, silaturrahmi kalau kita. Itu dari bahasa Arab. Silah artinya tali, penyambung, rahim dari kata rahim. Ya, berarti menyambung silaturrahim maksudnya menyambung tali kekeluargaan, kekerabatan. Ya. Dalam hadits ini Nabi sebutkan salah satu keutamaannya, menyambung silaturrahim. Menyambung silaturahim. Nabi sebutkan di sini dua keutamaannya. Dipanjangkan, dilapangkan rezekinya, ya, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya. Maka dalam hadits ini terdapat pelajaran salah satu sebab-sebab kalau rezeki mau lancar. Nah, ini kita biasa ini. Dalil kah? Ya. Oh, sudah bekerja, sudah ini dan itu. Ternyata salah satu sebab terbukanya rezeki, dilimpahkannya rezeki,
terbukanya pintu-pintu rezeki adalah jangan pernah putuskan silaturahim, sambung silaturahim. Nah, sekarang siapa yang diinginkan dengan silaturahim? Rahim itu siapa itu? Saya bacakan ucapan ulama. Ar-rahim al-muradu bihim al-qarabah. Yang diinginkan dalam hadis dengan rahim adalah al-qarabah, yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Siapa itu? Wahum kullu man yajma'uka bihim qarabah. Semua yang ada kaitan kekeluargaan kepada kita. Min jihatil dari arah ibu. Seperti siapa? Kal ahwal, kal akhwal. Paman-paman kita, om kita dari arah ibu. Kan om ada dua kan? Ada om saudara bapak, ada om saudara ibu. Kalau kita Indonesia bilang om. Kalau Arab lain. Bahasa Arabnya lain. Kalau om atau paman dari arah ibu, saudara ibu, ya namanya khalun. Khalun. Kalau paman dari arah bapak namanya amun. Tapi kalau Indonesia dulunya om. Ya, dulunya om. Jadi siapa yang dimaksud dengan yang ada ar-rahim dengan kita? Ulama menjelaskan semua yang ada ikatan kekeluargaan dengan kita walaupun jauh. Ya, walaupun jauh. Sepupu-sepupu kita misalnya, sepupu pasti dari salah satu dua arah. Kalau bukan sepupu dari bapak, sepupu dari bapak, ibu. Ya. Makanya dijelaskan bahwa mereka adalah paman-paman wal khalat, bibi, tante-tante dari saudara dari arah ibu. Ya. Ini ada ar-rahim ini. Siapa lagi? Wal ajdad, kakek dari arah ibu ke atas. Wal jaddad, nenek dari arah ibu. Mamanya mama, nenek kita kan, tapi dari arah ibu. Nenek juga ada dua, ada nenek dari bapak, nenek dari ibu. Ya, kalau kita Indonesia bilang nenek, jelas ya? Mamanya mama ke atas, mamanya bapak ke atas. Ini dua-duanya nenek. Iya, au min jihatil ab, atau dari arah bapak. Paman-paman om dari arah bapak. Bibi atau tante dari arah bapak, saudarinya bapak. Kita, tante juga. Ini juga ada hubungan kekerabatan. Wal ajdad, kakek dan nenek dari arah bapak ke atas. Faham? Wa abna'i haula. Demikian pula anak-anaknya paman kita. Berarti apa? Sepupu. Anaknya paman, berarti sepupu. Bapak kita dengan bapaknya bersaudara, atau ibunya dengan bapak kita bersaudara, atau bapaknya dengan ibu kita bersaudara. Kita namanya sepupu kalau Indonesianya. Ini juga ada kaitan kekerabatan. Demikian pula anaknya paman, anaknya tante. Semua yashmaluhum ismul qarabah. Semua itu mencakup kata al-qarabah, masuk dalam kategori atau ruang lingkup ar-rahim. Inilah yang dimaksud oleh Nabi silaturahim, menyambung tali ar-rahim. Siapa itu? Tadi semua. Paman, bibi, tante, sepupu, kata kakek, nenek, ponakan, semuanya. Ustadz ponakan jauh, biar. Iya, sepupu 3 kali, 4 kali. Iya, iya, kekerabatan ke bawah anak-anaknya. Jangan sepupu lain kali, itu orang lain. Ya. Taib. Ini semua yang dimaksud oleh Nabi silaturahim. Kata para ulama, mereka lahum haqqun alaik. Kalian ya punya kewajiban atau mereka punya hak atas kita. Ya. Jadi mereka punya hak, ada haknya atas kita. Apa itu? Menyambung silaturahim. Iya.
Fa in adaita hadzal haqq fa inna dzalika yusabbibu lakal khair fid dunya wal akhirah. Kata para ulama, kalau kita sambung silaturahim antara mereka, maka ini menyebabkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Di antaranya kebaikan itu yang Nabi sebutkan adalah dibukanya pintu-pintu rezeki untuk kita. Walaupun jemaah sekalian, dia berusaha memutuskan silaturahim. Ini yang sulit. Ya, ada keluarga, teh aja, teh lalu kok. Nggak mau dia. Biar kita yang datang tetap salami. Ya, terkadang juga kita, subhanallah, orang tua kita yang bermasalah, Paku Bombe, kenapa juga anaknya ikut? Anaknya juga nggak mau cocok. Tahu orang tuanya di atas, putus silaturahim di sini. Anaknya juga ikut-ikutan, ya kan? Kadang di keluarga begitu. Ada clash masalah tanah misalnya, walaupun bersepupu, ada clash masalah warisan atau apa saja, ya, anaknya juga ikut. Tapi kita jamaskan, kalau sudah belajar agama seperti ini jangan. Lebih besar pahalanya lagi kalau dia berusaha untuk putuskan itu, kita sambung. Jelas ya? Itu lebih mendapatkan keutamaan lagi. Jadi bukan kita berdosa. Dia berusaha memutuskan silaturahim, kita yang sambung. Iya. Dia berusaha menghindar, kita tetap mengucapkan salam atau ke rumahnya ziarah, bawakan makanan, apa saja perbuatan-perbuatan yang dengannya tersambung qarabah silaturahim itu, dapat pahala. Salah satunya kebaikan yang kita dapatkan adalah terbukanya pintu-pintu rezeki untuk kita. Jelas ya? Terbukanya pintu-pintu rezeki untuk kita. Adapun sebaliknya, menyambung silaturahim itu disebut oleh para ulama termasuk kabirah min kabairiz dzunub, termasuk dosa dan dosa-dosa besar. Kalau menyambung memutuskan silaturahim, dosa besar. Saya bacakan ayatnya. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, kata Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah, apakah sekiranya kalau kalian berpaling dan kalian membuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan silaturahim, arhamakum, kalian putuskan tali kekerabatan itu, kalian putuskan tali kekeluargaan itu, ya, tidak mau aja bicara, tidak mau datang, apalagi sudah 2 kali lebaran, 3 kali lebaran, pokoknya tidak mau mentong, putus. Kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah kata Allah yang Allah kutuk, laknat. Fa asammahum, Allah buat mereka tuli, wa a'ma absarum, dan Allah akan membuat mereka buta mata. Maksudnya siksaannya, hukumannya bukan di buta matanya, tidak melihat, tetapi dibutakan, itu tidak bisa lagi melihat kebenaran, tidak mau terima lagi ayat nasihat, tutup mata, tutup telinga, hukuman. Ya. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa ancaman keras bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jelas ya? Memutuskan silaturahim. Ada kisah yang sangat menarik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi fitnah di zaman itu, yaitu orang-orang munafik menyebarkan berita bahwa istri Nabi Aisyah, yang dimana Aisyah ini adalah anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiq, berzina dengan seorang sahabat. Ini ujian dan cobaan menimpa keluarga Nabi. Disebarkan orang-orang munafik, tersebar dusta, bohong bahwa Aisyah berzina dengan sahabat.
sampai Allah turunkan ayat dari atas langit mensucikan Aisyah dalam Al-Quran, bahwa Aisyah suci, bersih dari dosa itu. Dalam surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minhum, dan seterusnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan orang yang banyak harta. Dia berikan semua zakat atau infak, sedekah kepada semua keluarganya. Oh, sedekah dia, ponakannya, pamannya, semua. Ada sepupunya, ponakan sepupunya namanya Mistah bin Usasa. Ini sepupunya Abu Bakar Siddiq ya, ponakan sepupunya. Ya, karena ayahnya Mistah ini, orang tuanya bersepupu sekali dengan Abu Bakar Siddiq, berarti dia ponakan sepupu. Kerobah. Ya, ada kekerabatan. Ketika Abu Bakar tahu bahwa ternyata Mistah bin Usasa termasuk orang yang gosipi Aisyah, termasuk orang yang menceritai Aisyah, padahal keluarganya sendiri itu Aisyah, ya, karena dia punya kekeluargaan dengan Abu Bakar Siddiq, berarti Aisyah juga keluarganya. Apa yang terjadi? Maka Abu Bakar Siddiq memutuskan infak. Tidak diberikan lagi uang bulanan, putus. Ya, mungkin Abu Bakar bilang, siapa suruh kok? Ya, maka turun ayat menegur Abu Bakar Siddiq. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lahum. Ini ayat turun. Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan. Ayatnya Allah tidak katakan, wahai Abu Bakar, kau maafkan miko, sudah nih. Ayatnya turun, lafadznya umum, tapi Abu Bakar kena. Karena ayat itu turun ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memutuskan silaturahim itu. Turun ayatnya. Dan Abu Bakar paham bahwa ini ayat saya yang kena. Karena kejadiannya, pada kejadian saya turun ayatnya. Walaupun Allah berfirman tidak menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata gantinya mereka, padahal yang Allah inginkan Abu Bakar Siddiq dan semua umatnya, semua umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, maafkanlah, biarkanlah, maafkanlah. Kata Allah, maukah kalian saya ampuni dosa kalian? Abu Bakar menjawab ketika turun ayat ini. Abu Bakar jawab, bala ya Rabb, saya mau. Maka Abu Bakar pun tetap kembali menyambung silaturahim itu, memberikan infak, nafkah kepada keluarganya. Lihat ya, bagaimana keutamaan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, memberikan keutamaan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Olehnya itu jamaah sekalian, ini penting, ini bab silaturahim. Ya, sampai dibahas di dalam permasalahan zakat. Ketika misalnya kita mengeluarkan zakat, jangan dulu cari orang yang lain, miskin-miskin. Ya, di sana ada mungkin sepupu kita, keluarga kita yang miskin, itu lebih afdal untuk kita kasih daripada orang lain. Kenapa? Kata para ulama, karena kita mendapatkan dua pahala, pahala zakat dan pahala silatul ar-rahim. Walaupun boleh dia kasih zakatnya orang lain, boleh. Iya, misalnya ada tetangganya atau orang yang dia kenal, dia miskin, dia berikan zakatnya, zakat hartanya, tidak ada masalah. Hanya kalau dia berikan kepada keluarganya yang miskin juga, ya, maka itu dia mendapatkan dua pahala, pahala sedekahnya, zakatnya, dan pahala silaturahim. Afdol bagi dia. Ya, afdol bagi dia. Makanya kalau misalnya yang suka bayar zakat tiap tahun, zakat malnya itu, zakat harta, ya, cari-cari dulu, suatu ada keluarga kita yang membutuhkan. Ya. Tapi ingat,
tidak boleh memberikan zakat wajib. Ya, zakat wajib kan zakat tahunan, zakat mal atau zakat fitri, yaitu zakat wajib namanya. Tidak boleh memberikan kepada keluarga kita yang wajib kita nafkahi. Seperti misalnya suami kepada istri. Misalnya dia nikahi misalnya seorang janda yang miskin. Suaminya ini kaya. Bolehkah dia keluarkan zakat untuk istrinya? Tidak boleh. Istriku miskin kok dong. Saya kasih zakatku deh. Tidak boleh. Kenapa? Karena tertutupi kemiskinannya dengan nafkah wajib dari kita. Ingat, suami wajib menafkahi siapa? Istri. Berarti butuhnya dia, miskinnya dia tertutupi dengan apa? Nafkah. Masa kita zakati dia? Kalau dia miskin, ya, butuh hajat, butuh ini, berarti dipertanyakan, kamu sebagai suami kok kemana? Berarti kau nggak kasih nafkah. Paham? Berarti tidak boleh kita zakati orang yang wajib kita nafkahi. Misalnya juga orang tua kepada anaknya. Orang tua kaya misalnya, ada anaknya pengangguran belum menikah. Iya, miskin. Maka orang tua ini mau mengeluarkan zakat. Dia lihat, ya anakku miskin. Saya kasih zakatku deh untuk anak. Tidak boleh. Kenapa? Karena masih wajib dia berikan nafkah untuk anaknya. Ibu kepada anak kepada orang tua juga begitu. Anaknya jadi pengusaha sukses misalnya anaknya, orang tuanya miskin. Jelas? Orang tuanya miskin. Bolehkah anak ini mengeluarkan zakat kepada orang tuanya? Jawabannya tidak boleh. Karena wajib nafkah. Paham? Paman, sepupu, kalau ini ya, boleh kita kasih zakat mereka kalau mereka miskin. Paham? Berarti kita kasih zakat mereka bukan karena mereka keluarga kita, bukan. Karena miskinnya. Bukan karena keluarga, bukan. Karena miskinnya. Ingat sasaran zakat miskin, fakir, miskin, ya kan dalam Al-Quran. Jadi kita kasih dia karena miskinnya dia. Hanya bertemu di situ dua amalan soleh, bayar zakat dan menyambung apa? Silaturahim. Paham ya? Menyambung silaturahim. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang menyambung silaturahim akan dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan di sini bahwa salah satu sebab lapangnya rezeki selain bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka. Ini bertakwa kepada Allah. Paham ya? Laksanakan perintah dan juga. Kemudian sebab rezeki yang lain adalah bekerja, menunggu sebab. Ya, jangan kita mengatakan tuh. Kita bilang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rezeki. Berusaha kerja, sholat saja, baca Quran, mesti ada sendiri. Bukan lagi uang. Tidak. Tapi jamaah sekalian perlu kita ketahui bahwa di sana ada namanya sebab syar'i, ada sebab kauni. Paham? Sebab kauni itu adalah sebab akibat. Misalnya, ada paku, saya pukul di sini pakai palu-palu, masuk. Berarti ada namanya hubungan sebab akibat. Paham? Ada kaitannya langsung. Paku ini bisa tanya, kenapa paku ini masuk dalam kasih pukul? Berarti ada hubungan sebab akibat, ada kaitan, berpengaruh. Paham? Nah, rezeki juga begitu. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni. Sebab kauni itu adalah kerja. Ya kan langsung kerja uang. Kita makan. Paham? Kerja sebab kauni namanya berusaha. Nah, tapi kita, ya, banyak-banyak kita hanya fokus kepada sebab kauni, sebab yang dohir yang kita lihat memberikan pengaruh. Jadi apa? Kerja. Padahal kita tahu di sana dalam Al-Quran dan Sunnah ada sebab syar'i namanya, sebab yang Allah perintahkan syariat. Seperti apa? Bertakwa kepada Allah. Ini diantaranya sambung silaturahim. Apalagi infak,
Paham ya? Kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab syar'i. Salat juga begitu. Ya, salat juga begitu. Salat sebab rezeki. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah anak dan istrimu untuk salat. Kata Allah, saya tidak minta darimu wahai Muhammad rezeki. Nahnu narzuquk, sayalah kata Allah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Kata para ulama, ini ayat jelas berarti menunjukkan bahwa di antara sebab lapangnya rezeki adalah sholat. Masya Allah, ini semua sebab-sebab syar'i. Banyak-banyak kita hanya paham sebab kauni saja, kerja. Dan ingat jamaah sekalian, walaupun itu sebab ada pengaruhnya, ya, tapi ketika Allah tidak kehendaki memberikan pengaruh, itu tidak akan terjadi pengaruhnya. Paham maksudnya? Saya contohkan, dalam Al-Quran kita pahami bahwa api adalah sebab yang bisa membakar, kan begitu kan? Kalau ada api menyala, ada kaitan sebab akibat. Apapun yang kita lempar ke dalam api habis. Kertas terbakar. Api itu adalah hal yang membakar. Itu sebab akibat, jelas itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar dari dalam api, terbakar? Tidak kan? Berarti bagaimanapun sebab akibat itu kuat pengaruhnya. Ketika Allah tidak takdirkan, tidak terjadi juga. Paham? Makanya kalau kita berpikir sebab rezeki itu bekerja semata-mata kerja, kita andalkan cuma itu, tidak ada ketawakalan kepada Allah, tinggalkan perintah-perintah Allah, tidak sholat, tidak, gimana caranya mau dikasih rezeki sama sang pemberi rezeki? Iya kan? Karena kita menjauh dari sang pemberi rezeki. Makanya yang benar adalah tempuh sebab syar'inya, tempuh sebab kauninya. Bertakwa, berusaha, kerja. Ya, supaya lancar rezekinya. Jangan sebab kauni saja, kerja, padahal di sisi lain dia halangi rezekinya sendiri. Dengan apa? Tidak menempuh sebab syar'inya. Bertakwa, sholat, ini sambung silaturahim. Bertawakal kepada Allah juga. Apa kata Nabi? Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa tarhu bitana. Kata Nabi sallallahu, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah, maka kalian, kata Allah, kata Nabi sallallahu, akan diberikan rezeki sebagaimana burung. Bagaimana burung? Kata Nabi, taqdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi pagi-pagi dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, kembali dalam keadaan perutnya penuh. Burung, ada burung itu tempat gudang makanannya? Tidak ada. Pergi pagi-pagi cari rezekinya, perutnya kosong, kata Nabi, pulang kenyang. Ya, pulang kenyang. Kata Nabi, kalau kalian bertawakal kepada Allah, murni penyandaran dirimu kepada Allah, kata Nabi, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung. Lihat, burung tidak tinggal diam di sarangnya, ya kan? Pergi juga cari makanan, cari rezeki. Menunjukkan bahwa ada sebab yang kita lakukan. Tapi ingat, tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebab utama. Jelas ya? Jadi laksanakan dua sebabnya supaya rezeki itu lancar. Ini diantaranya. Jangan pernah putuskan silaturahim. Itu penghalang rezeki. Sebaliknya, kalau mau rezeki lancar, sambung silaturahim. Jelas ya? Itu diantara keutamannya, menyambung silaturahim. Yang kedua di sini, kata Nabi SAW, siapa yang mau dipanjangkan umurnya. Nah, ini yang perlu dibahas. Bukankah umur itu sudah dicatat? Tidak bertambah, tidak berkurang? Betul. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, ajal itu kalau datang, ajal itu kalau datang, mati itu kalau datang, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu,
mengundur ajalnya walaupun sedetik, dan tidak ada yang mampu memajukan walaupun sedetik. Sudah tertulis semuanya. Paham? Kata Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah. Kata Nabi SAW, Allah sudah menulis semua takdirnya makhluk, ajalnya, rezekinya, jodohnya. Apakah dia sengsara atau bahagia pada hari kiamat nanti. Kapan Allah tulis? Sebelum Allah cipta langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Saya tanya duluan, mana duluan kita dengan langit dan bumi? Mana duluan dicipta? Kita atau langit dan bumi? Langit dan bumi duluan. Manusia belakangan datang. Tapi kata Nabi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis semuanya. Ada namanya Laul Mahfuz. Ya, semua tercatat semuanya. Bahwa si fulan hari ini akan melakukan ini. Ya, jodohnya ini dan semuanya. Lahir hari ini si Anu, meninggal hari ini si Anu. Tidak ditambah, tidak berkurang. Kalau begitu kita akan bahas apa maksudnya Nabi di sini. Kata Nabi, siapa yang mau lapangkan rezekinya, ditambah umurnya, sambung silaturahim. Kalau rezeki dilapangkan jelas. Sekarang kita bahas bagaimana kata Nabi, kok bisa Nabi mengatakan umur bertambah, sementara sudah tertulis. Iya, ada 3 jawaban. Pertama, ya, bahwa umurnya hamba, ya, tidak akan bertambah, tidak berkurang. Terus maksudnya Nabi apa? Siapa yang mau ditambah umurnya oleh Allah, sambung silaturahim. Yaitu apa? Allah berikan berkah pada umurnya. Apa itu berkah? Tahu berkah artinya berkah? Kalau orang Makassar bilang baraka. Apa itu berkah? Bertambah kebaikannya. Jadi dikatakan umurnya berberkah, hartanya berberkah, ya. Apa semuanya berberkah? Berberkah itu artinya ziyadatul khair ilahiyah, bertambahnya kebaikan Allah pada sesuatu. Paham? Berarti kalau sesuatu itu bertambah, misalnya ada orang kita katakan umurnya hartanya berberkah. Maksudnya apa? Semakin bertambah hartanya, semakin banyak pula sedekahnya, semakin banyak pula sholatnya, semakin rajin berpuasa, semakin rajin sholat. Berarti kita katakan hartanya apa? Berberkah. Itu pengertian berkah. Menjadi berkah itu bertambahnya kebaikan dari Allah untuk sesuatu. Paham? Berarti kalau dikatakan sambung silaturahim, Allah panjangkan umurnya, maksudnya Allah tambahkan berkah hartanya, berkah umurnya. Ya. Dia sambung silaturahim, Allah tambahkan berkah umurnya. Semakin banyak kebaikannya dia lakukan, semakin banyak ketaatannya. Ini pertama. Yang kedua, maknanya adalah bertambah umurnya, maksudnya iya, bertambah betulan. Tapi yang tercatat tidak bertambah. Yang tercatat di atas Laul Mahfuz, misalnya orang ini umurnya 61 meninggal, itu tidak akan pernah bertambah. Bertambah dalam artian apa? Yaitu dia sambung silaturahim yang mungkin pada waktu itu dia mau mati tidak jadi. Dia kecelakaan misalnya hampir mati tapi diselamatkan oleh Allah. Ya, hari itu misalnya dia yang kalau seandainya dia tidak sambung silaturahim dia mati di situ, tapi karena disambung silaturahim Allah selamatkan nyawanya, ditambah lagi. Paham? Tapi apa yang tertulis sudah bertambah dan tidak berkurang, sudah dicatat oleh Allah. Berarti penambahan itu, ya, penambahan umurnya juga sudah tercatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penambahan artinya diselamatkan dari mara bahaya. Yang mungkin kalau dia tidak sambung silaturahim, ya, dia putuskan silaturahim, dia mati hari itu. Hanya karena dia sambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala panjangkan. Paham? Tapi ingat, itulah ajalnya yang ditetapkan untuknya dan tidak bertambah, tidak berkurang. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, oleh para ulama disebutkan,
dipanjangkan umurnya adalah orang akan sebut-sebut dia, puji-puji dia, walaupun setelah meninggalnya dia. Jadi seakan-akan dia hidup walaupun dia sudah mati. Tapi karena memang waktu dia hidup, dia Masya Allah sering sambung silaturahim, tidak pernah bombe orang, maka dia sudah wafat, meninggal, orang ceritai kebaikannya. Wih, si anu, denganu, baiknya dulu dia. Jadi seakan-akan dia ada di situ, dia hidup karena disebut-sebut namanya. Paham? Masya Allah, ini maksudnya. Jadi seakan-akan dia hidup karena disebut kebaikannya, dipuji terus. Masuk diantara maknanya yang keempat ini, makna yang keempat, yaitu apa? Dilapangkan rezeki dan diberikan kebaikan anak cucunya walaupun dia sudah meninggal. Jadi seakan-akan dikatakan dia masih dipanjangkan umurnya, masih hidup. Kenapa? Karena anak-anaknya walaupun dia sudah meninggal ya, anak-anaknya tetap dijaga oleh Allah, diberikan kebaikan, ya, dimudahkan anak-anaknya, diberikan rahmat anak-anaknya. Karena apa? Karena orang tuanya yang sudah meninggal itu menyambung silaturahim. Jadi seakan-akan orang tuanya masih hidup. Masya Allah. Dan ini semuanya maknanya benar. Dalam Al-Quran jamaah sekalian, pernah kita dengarkan kisah dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khadir, ya kan? Nabi Khadir alaihissalam membangun tembok yang sudah mau rubuh. Dia bangun kembali, dia kasih lurus. Ditanya oleh Musa alaihissalam, kenapa kamu bangun tembok yang sudah mau rubuh? Apa kata Nabi Khadir alaihissalam dalam Al-Quran? Di bawah tembok itu ada harta, ya. Pemiliknya harta itu adalah 2 orang anak yatim kecil. Orang tuanya sudah meninggal. Jadi Allah ingin jaga harta anak itu, karena kalau roboh temboknya, orang akan tahu itu ada harta di bawah. Tapi kalau temboknya tetap utuh berdiri kuat, maka orang tidak tahu ada harta di bawah. Supaya terjaga hartanya anak yatim itu. Kata Allah, kenapa Allah jaga? Kata Nabi Khidir alaihissalam, wa kana abuhuma soliha, karena orang tua anak ini yang sudah meninggal adalah orang soleh dua-duanya. Masya Allah. Jadi anak keturunannya dijaga oleh Allah karena sebab amalnya orang tuanya. Ini menunjukkan jamaah sekalian, kadang ya kebaikan amalan soleh kita rasakan, ya, dirasakan juga walaupun sudah meninggal. Dirasakan oleh anak cucu kita kebaikan orang tuanya. Itu Masya Allah, rahmat Allah yang luas, ya, dan dampak atau pengaruh yang sangat kuat dari amalan soleh. Dari amalan soleh seseorang memberikan pengaruh yang sangat kuat, ya. Jadi ini maksud, diantara maksud hadis Nabi SAW, siapa yang ingin, ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Maka kesimpulannya, hal ini terdapat keutamaan orang yang menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi. Baik, ini diantara faedah dari hadis ini. Kita cukup dulu, insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sudah masuk waktu Isya. Naktabi bidzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.